saya hormati Pak Camat, Bapak Zarkasih MSI. Udah kelihatan capek kelihatannya Pak ya. Luar biasa sekali, itu dari pagi nonstop ngurusin ormas Pak ya. Yang biasanya kalau ormas tuh nakal-nakal Pak ya. Tapi alhamdulillah ormas yang sekarang kumpul-kumpul baik-baik Pak ya. Yang saya hormati juga Ketua MUI Kecamatan Tapos, Pak Haji Farudin. Selalu sehat Pak Kiai, karena biasanya organisasi banyak level-levelnya Pak ya. Itu pengalaman saya Pak, mudah-mudahan di MUI nggak begitu Pak ya. Kemudian yang terhormat juga dari Kemenak Pak Hasan Basri, kita sering ketemu sebenarnya. Cuma saya nggak tahu kalau beliau itu ternyata Tapos sebenarnya. Juga KUA dari Tapos, dan juga yang saya hormati Ketua DMI Kecamatan Tapos Pak Haji Supirin. Baru masih seger Pak ya, mudah-mudahan tetap seger seterusnya sampai selesai penugasannya juga tanpa mengurangi rasa hormat saya ketua-ketua ranting ya. Jadi ini luar biasa sekali. Atau tadi disampaikan kita pengen masjid itu menjadi pusat peradaban Pak. Kita pengen semua kegiatan ditaruh di masjid, tapi hari ini kita membicarakan masjid, tidak di masjid Pak ya. Tapi artinya ya itu tidak masalah ya, kadang memang suasana baru mungkin karena ini judulnya musyawarah kerja, menghimpun banyak hal supaya bisa dijadikan sebuah program yang mungkin butuh suasana baru gitu ya, sehingga butuh tempat, sehingga inspirasi muncul kira-kira DM itu mau diapain ke depannya. Tadi sebenarnya Pak Camat, bagaimana sudah menyampaikan harapannya gitu ya. Memang selama ini kita selalu melihat masjid itu sebagai tempat ibadah saja, dan sebenarnya meskipun orangnya sama gitu ya, kadang pengurus MUI juga pengurus DMI juga pengurus lain, saya selalu menekankan bahwa kita itu ada batasan yang jelas. Kita tidak mau saling tumpang tindih gitu ya. Jadi kewajiban DMI sangat jelas. Kalau misalnya dari MUI menyampaikan tentang rukun Islam dengan dalil-dalilnya, kalau kita DMI adalah bagaimana caranya rukun Islam itu berjalan dengan baik dan nyaman. Jadi tidak usah rebutan semua harus jadi ulama, biarkan aja MUI itu tugasnya MUI, kita nggak akan ikut-ikutan. Kita cuma bantu supaya jamaah sholatnya tenang, masjidnya bersih gitu ya, sound systemnya bagus gitu ya. Dan ternyata juga kan untuk menjalankan rukun Islam itu juga ternyata butuh biaya gitu Pak ya. Sholat butuh tempat yang nyaman, bagus, ini zakat juga menunaikan zakat Pak ya, bukan menerima zakat. Haji juga ada, puasa juga. Artinya apa? Jamaah selain menjalankan itu, kita juga harus coba mendorong bagaimana memberdayakan masjid supaya tadi beribadahnya bisa jalankan dengan baik. Itulah kenapa DMI ada, karena ternyata dari beberapa sering saya kunjungan ke masjid-masjid, misalnya tidak bisa semua bisa dilakukan sendiri. Misalnya sekarang rumah-rumah udah padat Pak Camat ya, terus kuburannya juga udah jauh-jauh. Jadi kalau dulu kita ada orang meninggal ke makam itu cukup pakai tandu gitu ya, sekarang harus pakai mobil gitu ya. Dan sekarang artinya apa? Masjid juga harus menyiapkan itu. Nah kalau kita ada yang mengkoordinasikan, ada beberapa wilayah Peleda ada fasilitas yang bisa untuk digunakan seperti itu. Itulah kenapa DMI hadir untuk mengkoordinasikan Peleda dan saling belajar, saling mendukung. Karena apa? Di Indonesia kan masjid dibiayai sendiri Pak ya. Kemenak ada keterbatasan, meskipun saya lihat setiap tahun ada anggaran untuk perbaikan masjid Pak ya. Tapi tadi syaratnya harus ada ID-nya Pak ya. Makanya mungkin nanti tugas
Pak Ketua juga mendata supaya masjid-masjid terdaftar, sehingga kalau ada dana bantuan dari pemerintah juga bisa dijalankan. Tapi poinnya sebenarnya sebagai pengurus DMI itu yang penting niat, Pak. Kalau ada niat pasti ada jalan. Tapi kalau tidak ada niat biasanya banyak alasan. Kesini lagi ini rapat, lagi acara, pokoknya banyak alasan. Makanya niat baik itu kita tanamkan dari awal. Yang pertama memang tadi Pak Camat sudah menyampaikan tentang mengelola masjid, ada idaro, imorot, dan riaya. Tapi poinnya memang zaman dulu masjid itu memang difungsikan sebagai tempat ibadah, tempat sosial, dan tempat pendidikan. Jadi kita mengacu seperti itu, dan kita juga Pak Camat, Pak Kemenak, banyak hal ternyata tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita juga intens dengan Basnas, karena harapan kita juga mungkin nanti masjid-masjid juga bisa kolaborasi dengan pemerintah, ada biasanya dengan pemerintah yang lewat Basnas. Dan sekarang Basnas sudah juga membuat UKM Center, artinya nanti dari teman-teman mungkin masjid-masjid yang ada di Tapos, kalau memang ada potensi mengembangkan UMKM atau keekonomian, itu bisa diusulkan, sehingga nanti dari DMI bisa menyampaikan ke Basnas dulu, bisa dipilih pelajar pendampingan, pendanaan, dan menurut saya sesuatu yang bisa kita lakukan bersama-sama dalam rangka untuk menguatkan masjid, memperkuat keekonomian masjid, supaya tadi jangan menerima zakat gitu ya, menunaikan zakat itu. Jadi poin-poin penting itu menurut saya yang harus kita perhatikan, dan DMI harus hadir di sana. Secara garis besar mungkin dalam kesempatan ini, karena ini musyawarah kerja, saya ada beberapa hasil oleh saya dari muktamar kemarin terakhir 2024. Ada sekitar 12 program utama yang mesti saya sampaikan di sini. Meskipun ini sebenarnya bukan paten harus diikuti, karena menurut saya masjid harus dimanfaatkan sesuai dengan warga atau jamaah sekitarnya. Kita boleh bermimpi menjadi masjid suri teladan, tapi kalau jamaahnya kita nggak seperti itu kan susah juga Pak Iken ya. Kita mau mengurus hotel, jamaah kita nggak bisa mengurus hotel. Makanya menurut saya sederhana saja, yang penting kita bisa memanfaatkan masjid untuk sekitarnya saja. Misalnya ada anak kecil yang susah jauh belajar PAUD itu ya kita bikin PAUD di situ, sehingga paling tidak ongkosnya jadi irit gitu ya. Terkait misalnya nanti guru-gurunya, mungkin kita dari DMI bisa bersama-sama mengadakan sebagai TOT untuk sebagai guru-guru PAUD, mungkin nanti bagaimana dan macam-macam, artinya dengan pemerintah juga. Jadi hal-hal seperti itu yang kecil-kecil, yang sederhana, yang menurut saya menjadi perhatian kita. Kita nggak usah muluk-muluk mengumpulkan miliaran terus pengurusnya pakai Alphard seperti masjid yang di Kalimantan ya, nggak usah seperti itu. Cukup kita bisa bermanfaat ke sekitarnya. Jadi seperti tadi udah disampaikan juga sebagian oleh dari Kemenak, bahwa DMI juga punya program terkait memang pencatatan database untuk wakaf. Jadi kita juga pertama yang disampaikan adalah bahwa kepengurusan DMI dari pusat sampai ranting harus sudah terbentuk. DPR alhamdulillah Tapos sudah. Kemudian database masjid-masjid dan musola yang ada di daerah Tapos tentu saja. Kemarin sebenarnya saya sudah coba meminta dari Departemen Geografi itu untuk memetakan ya, karena dan artinya setiap masjid nanti tinggal klik tipenya seperti apa atau siapa aja yang ada di situ, sehingga memudahkan buat kami DMI untuk membuat program sesuai dengan kebutuhan masjid masing-masing. Jadi misalnya kalau misalnya masjid yang sudah kaya gitu ya, yang di Sino Kayangan gitu ya, kan nggak mungkin kita membuat UMKM di situ gitu Pak ya. Jadi mungkin kita pilih masjid-masjid sehingga kita bisa mengkategorikan masjid mana yang mungkin cocok untuk program A, sementara masjid lain cocok untuk program B. Kemudian yang kedua adalah mewujudkan pembangunan sarana pendidikan tinggi.
Ini memang program pusat. Dia DMI pusat ingin mempunyai perguruan tinggi terkait kemasjidan. Kalau kita nggak usah muluk seperti itu, cukup sebenarnya membuat PAUD atau Taman Pendidikan Islam di masjid masing-masing. Dan menurut saya ini menjadi penting, Pak ya. Saya melihat sekarang dengan adanya data-data yang tidak terbatas di sosial media, sementara data-data dan ajaran-ajaran atau berita-berita dan informasi-informasi dan pengetahuan yang tidak bisa dipercaya kebenarannya, menurut saya sekolah-sekolah setempat dengan referensi-referensi yang jelas itu menjadi sangat penting. Makanya mungkin Pak Camat, Pak Kemenak, kalau memungkinkan setiap masjid itu nanti ada semacam perpustakaan dengan buku-buku yang memang sudah dikurasi atau sudah dicek dari Kemenak gitu ya, bahwa itu layak untuk menjadi bahan bacaan jamaah. Karena sekarang buku-buku, apalagi sekarang orang males baca buku, tetapi lebih suka dari media sosial, sementara media sosial sumbernya tidak jelas. Dan sekarang mulai terasa kita bisa saling memfitnah dengan mudahnya karena dengan informasi-informasi yang tidak benar. Makanya sekarang di kampus juga yang dulu kita pengen memanfaatkan semua data gitu ya, pakai ChatGPT atau apapun dari sosial media, sekarang kita kembali ke masa lalu lagi. Semacam ada lokalisasi data, sehingga misalnya sekolah tertentu itu udah pakai server tersendiri, referensinya dimasukkan sendiri sehingga tidak liar anak-anak sekolah itu mencari informasi di sosial media. Jadi kita batasin seperti itu. Dan harapan saya juga nanti di masjid-masjid atau di sekolah-sekolah Islam itu sudah dibatasi seperti itu, sehingga jelas clear referensi tentang sekolahnya. Kemudian mengenai database tanah wakaf masjid, ini jadi PR kita bersama karena memang sekarang udah ke generasi keberapa kadang malah ribut gitu ya. Wah, dulu diwakafkan masih per meternya 5.000, sekarang sudah menjadi 10 juta, itu jadi berpikir jadi lain tuh kadang ahli warisnya jadi wah dulu, sekarang kalau dengan 500 meter persegi ini kali 10 juta gitu ya, jadi kadang makanya menurut saya menjadi penting untuk segera dicatatkan nanti ya untuk bisa sebagai wakaf sehingga clear bahwa masjid yang milik umat gitu. Kemudian tentang ekonomi berbasis masjid, kita sudah ada bersama dengan Basnas supaya paling tidak mau menyiapkan misalnya masjid-masjid yang punya potensi untuk mengembangkan UMKM-nya, apakah sekedar jualan ayam goreng kalau memang ada tempat, atau bisa bikin air isi ulang, itu bisa kita coba ke arah sana. Yang kemudian adalah pusat kajian dan seni budaya Islam. Mungkin meskipun sekarang terlalu banyak hiburan di HP, mungkin semacam hadroh, tapi kalau seperti itu cuma latihan-latihan aja juga kadang mungkin juga kurang menarik. Mungkin kita bisa berkolaborasi camat untuk sekedar membuat sebuah kompetisi gitu ya seni di masjid-masjid, sehingga kita bisa suasana Islam juga menggembirakan juga gitu ya. Jangan datang ke sana karena sekedar berdoa saling diam-diam gitu ya, tapi ada sesuatu yang menarik di masjid sehingga anak-anak kita juga mau datang ke sana. Kemudian mewujudkan kawasan wisata religi, ini Jawa Pusat. Kemudian membuat aplikasi dan semacam, kalau kebetulan saya juga ketua DKM juga di komplek, itu sekarang ada semacam kalau pengajian itu udah mulai disiarkan gitu ya, karena kadang ibu-ibu kok seperti itu, jadi kata ibu-ibu kan sambil masak katanya nggak sempat ke masjid juga pengen ikut pengaji katanya. Jadi ada protes, jangan yang ke masjid aja, kita juga pengen mendengarkan seperti itu. Kemudian menggiatkan program Eko Masjid dan Masjid Hijau. Jadi memang sekarang itu kita mulai di dunia itu terkait iklim, Pak. Jadi semua masalah itu ternyata sekarang karena
perilaku kita